Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Saya sempat bingung pada saat saya membaca Lukas 22 ayat 36. Ketika Yesus mengatakan, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Saya bingung, kenapa Injil Lukas melukiskan seolah-olah Yesus mengajak perang dengan menyuruh murid-muridnya memberi pedang. Padahal setahu saya, Yesus selalu mengajarkan kasih, pengampunan, memaafkan, bahkan mengalah untuk menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Lantas apa maksud ayat itu? Apalagi saat salah seorang murid yang menghunuskan pedang dan memotong telinga hamba dari imam besar hingga putus, Yesus malah kembali menyembuhkannya. Syukur pada Allah, Lukas 22 ayat 37 ada sedikit penjelasan kenapanya. Namun demikian, ternyata murid-muridnya pun masih belum memahaminya. Seperti dikatakan pada ayat 38. Tuhan, ini pedang. Yang dijawab oleh Yesus, sudah cukup. Apa artinya? Mari kita lihat. Sebenarnya Yesus tidak bermaksud menyuruh murid-muridnya untuk membeli pedang. Tapi Yesus ingin memberitahukan muridnya bahwa apa yang sebentar lagi akan terjadi sudah ditulis di nas kitab suci. Untuk itu sekarang apa yang tertulis tentang dia sedang digenapi. Sepertinya Lukas di sini merefer kepada perjanjian lama dari kitab Yesaya bab 52 dan 53. Di mana Yesus akan menderita, dianiaya, dihina, bahkan dalam hatinya ia akan ada di antara para penjahat sekalipun tidak berbuat kekerasan. Jadi sebenarnya penginjil Lukas ingin menyampaikan penggenapan apa yang tertulis pada nas kitab suci. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Seperti kita ketahui pada zaman itu, biasanya pemberontak selalu membawa pedang untuk melawan kekerasan dengan kekerasan. Untuk itulah Yesus menyatakan perlunya membawa pedang, namun bukan untuk berperang. Bila tidak punya pedang, ya sudah. Kalau perlu, jual jubahmu, beli pedang. Di sini dapat dilihat ternyata murid-muridnya yang telah dididik langsung oleh Yesus selama 3 tahun, sepertinya pun masih belum mengerti maksud Yesus. Bahkan hingga di saat terakhir pun mereka masih belum mengerti. Mereka masih berpikir Yesus adalah Mesias penyelamat Israel yang akan mengembalikan kejayaan Israel pada zaman Daud dulu. Yang mengajak melawan dengan kekerasan agar pada saat ditangkap mereka siap untuk berperang dan melawan. Karena sudah memiliki senjata, jadi tentunya sudah lebih siap untuk melawan. Ini pikiran para murid yang salah mengartikan Yesus dengan menyuruh beli pedang. Para murid memiliki persepsi yang berbeda dengan Mesias yang sebenarnya dari Yesus. Ini pula sebabnya pada awal-awal Yesus selalu melarang orang untuk memberitakan dirinya. Karena dia tahu mereka masih salah persepsi tentang Mesias yang Yesus sedang jalani. Sebenarnya Yesus mengatakan bahwa pedang hanya sekedar untuk menggenapi kitab suci. Hal ini terlihat dari jawaban Yesus yang mengatakan, sudah cukup. Juga di Lukas 22 ayat 49, kembali muridnya bertanya, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Namun belum dijawab, sudah menyerang hingga putus telinga hamba imam besar tadi. Dan di ayat 51 Yesus berkata, sudahlah itu. Di sini dapat dikatakan Yesus sebenarnya gregetan dengan para murid yang sepertinya nggak mudeng setelah selama 3 tahun dididik sendiri oleh Yesus, mengikuti Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, tapi hingga saat terakhir masih belum mengerti juga apa maunya Yesus. Jadi kita bisa mengerti perasaan Yesus bukan? Tentu dengan lemas, campur sedih dan kecewa, dia ingin mengatakan, sudahlah cukup. Karena rasanya percuma saja. Mau omong apa lagi? Mereka memang tidak mengerti. Atau pemikirannya memang tidak nyampe. Seperti halnya kita, terutama juga saya. Kadang saya juga sering salah mengartikan maksud Yesus. Sepertinya kita perlu terus membangun relasi dengan baik dengan Yesus melalui doa dan membaca kitab suci. Agar kita dapat sedikit lebih mengenalnya dan mengetahui kehendaknya bagi kita masing-masing. Bila ada masukan, mohon tuliskan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like.
juga di-share agar dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.